Baik, langsung saja saya lanjutkan karena durasinya sudah sempit. Untuk Mas Miko, Pak Imam dan juga Bang Boyamin, mungkin closing statement kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak dalam memutus mata rantai korupsi dan juga suap di kalangan para penegak hukum terutama di Mahkamah Agung. Mas Miko dulu, singkat saja Mas. Ya, satu saya kira yang paling penting adalah memperkuat lembaga pengawasan ya. Salah satunya adalah Komisi Yudisial. Nah, dengan memperkuat, kata-kata memperkuat ini bukan berarti ada yang dilemahkan. Justru memperkuat itu adalah memperkuat kerjasama dan kemudian memperkuat persepsi publik terhadap lembaga pengawasan yang kredibel gitu ya. Nah, dalam momen dekat kita akan menghadapi pembenahan legislasi terhadap Komisi Yudisial. Nah, ini kemudian kita membutuhkan dukungan dari publik dan juga Mahkamah Agung sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira banyak juga langkah-langkah pembenahan yang sudah mulai dijalankan oleh Mahkamah Agung. Saya kira ini juga bagian yang patut diapresiasi dan perlu didukung begitu ya. Tapi kemudian memang banyak juga kelemahan di sana-sini yang perlu ditindaklanjuti. Nah, Komisi Yudisial dalam konteks ini, kolaborasi yang saya sebutkan tadi itu bukan kong kali kong, tapi kolaborasi yang bersifat kritis, ya, bersifat strategis gitu, kemudian untuk mendorong visi misi Mahkamah Agung sendiri mencapai peradilan yang agung di 2035 begitu. Nah, saya kira itu 2 poin yang ingin saya sampaikan malam ini. Baik, Pak Imam. Ya, saya pertama mengapresiasi KPK tadi. Yang kedua juga saya sangat senang dengan ada rencana untuk memasukkan ini ya RUU Undang-Undang. Alhamdulillah ya Pak. KI akan diperbaiki. Saya kira itu tentu muatannya harus betul diperhitungkan. Jangan sampai kemudian lebih lemah. Jadi hal-hal yang tadi saya sampaikan tentang bagaimana eksaminasi, kemudian rekrutmen hakim, jadi kembalikan ke kewenangan KAI seperti semula, ditambah lagi diperkuat tadi saya setuju dengan Mas Ginting. Nah itu saya kira 2 hal itu yang penting ya. Nah kalau itu dilaksanakan, saya kira tentu di MA sendiri saya juga prihatin dengan apa yang dikatakan Mas Roy tadi tentang kualitas ya, kualitas integritas pimpinan Mahkamah Agung. Ini memang juga kita jadi ingat MA yang dulu-dulu itu nggak seperti sekarang, jadi masih punya ini ya greget yang kuat ya. Sekarang kayaknya tidak, jadi makin menurun ini yang perlu dipikirkan bagaimana ya. Artinya dari bibitnya dari Mahkamah Agung juga, hakim-hakim Agung. Mau nggak mau harus bebenah seperti itu. Bang Boy, setuju ya? Ada 2 frasa, justice delayed, justice denied. Jadi keadilan yang tertunda adalah bukan keadilan. Dan ini ditambah lagi transparansi. Mahkamah Agung itu adalah lembaga yang menurut saya masih paling tertutup gitu. Dan ini meskipun sudah mulai dibenahi misalnya tentang hakim-hakim yang belum segera setor waktunya untuk putusan sehingga dia di kode merah dan dia berusaha menyelesaikan putusan misalnya. Tapi itu hal-hal yang bersifat sifatnya putusan-putusan wajar. Bang Boy. Bang Boy, sinyalnya sedikit putus-putus, Bang Boy. Karena menjadi diduga intervensi, yang meskipun ini sudah pembenahan, tapi masih kurang. Itu adalah berkaitan dengan, jadi ini yang menurut saya Mahkamah Agung perlu pembenahan yang lebih banyak dan keterbukaan. Itu aja, Fani. Baik. Tadi ya profesionalitas, keterbukaan, dan ya harus sama-sama niatnya bebenah seperti itu. Ya, baik, Pak Mas Miko, Pak Imam, dan juga Bang Boyamin, terima kasih sekali atas waktunya bersama kami di MNC News Prime hari ini. Kita sama-sama kawal ya pembenahan dari aparatur Mahkamah Agung ke depannya. Terima kasih sekali lagi, salam sehat selalu, sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih, selamat malam, Mbak Fani. Dengan berakhirnya dialog tadi pemirsa, maka berakhirlah pula jumpa kita dalam MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli, dan tetap untuk patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya Fani Imania, terima kasih, sampai jumpa.